Halo semuanya, saya Ulfa. Dalam video ini kita akan membahas pemanfaatan runut balik atau backtracking untuk menyelesaikan persoalan sirkuit Hamilton. Persoalan sirkuit Hamilton adalah sebagai berikut. Diberikan graf terhubung G yang terdiri atas sekumpulan vertex atau simpul V dan sekumpulan sisi E dengan N buah simpul. Kemudian diminta untuk menentukan semua perjalanan yang mengunjungi semua simpul tepat satu kali dan kembali lagi ke simpul awal. Nah, ini yang disebut sebagai sirkuit Hamilton atau siklus Hamilton. Sebagai contoh kita lihat pada gambar di layar, terdapat graf terhubung yang terdiri atas 5 simpul, maka sirkuit Hamilton yang mungkin jika dimulai simpul awal adalah simpul 1, bisa 1, 3, 2, 4, 5, 1, atau 1, 4, 2, 3, 5, 1, bisa juga 1, 5, 4, 2, 3, 1, atau 1, 5, 3, 2, 4, 1. Properti umum dari metode runut balik atau backtracking untuk menyelesaikan persoalan sirkuit Hamilton adalah sebagai berikut. Solusi persoalan direpresentasikan dalam bentuk tapel X1 hingga Xn, di mana nilai setiap elemen solusinya itu adalah nomor simpulnya. Jadi bisa simpul ke-1 hingga ke N. X1 selalu diisi dengan simpul awal sirkuit Hamilton dimulai. Untuk X2 hingga Xk itu adalah lintasan atau urutan simpul hasil pencarian untuk mendapatkan sirkuit Hamilton. Untuk fungsi pembangkit TK, dia akan membangkitkan sebuah nilai simpul untuk Xk. Nah, nilai simpul itu adalah nilai yang terpilih untuk tahap ke K. Fungsi pembatas, bounding function-nya akan bernilai true jika nilai yang diisikan ke tahap yang ke K, yaitu Xk, belum diisikan untuk tahap-tahap sebelumnya. Jadi simpul yang terpilih untuk diisikan ke Xk itu adalah simpul yang belum dilewati ketika mengisikan X1 hingga Xk-1. Dan terdapat sisi yang menghubungkan simpul yang diisikan untuk tahap Xk-1 dengan Xk, supaya sirkuitnya bisa terbentuk. Oleh karena itu, di sini kita memerlukan matriks G yang menyatakan Gij true jika ada sisi dari simpul I ke simpul J, dan Gij akan false jika tidak ada sisi dari simpul I ke simpul J. Berikut adalah algoritma runut balik atau backtracking untuk persoalan sirkuit Hamilton. Jadi secara umum, X1 itu akan diisi dengan nilai simpul awal. Jadi sudah didefinisikan dalam persoalannya, sirkuit Hamilton dibentuk dengan simpul awal adalah simpul berapa. Kemudian kita inisialisasi X2 hingga Xn dengan nilai 0, karena kita belum tahu untuk tahap berikutnya kita mau melewati simpul dengan urutan yang seperti apa. Lalu kita panggil prosedur sirkuit Hamilton mulai untuk tahap yang kedua, atau X2 maksudnya ya, secara rekursif. Berikut adalah prosedur dari sirkuit Hamilton. Nah, untuk tahap yang ke K, kita akan mulai melakukan pemeriksaan pengisian nilai simpul berapa yang sebaiknya diisikan untuk tahap yang ke K. Kalau ternyata hasil dari pemanggilan simpul berikutnya ini nilai Xk-nya sama dengan 0, itu artinya tidak ada simpul yang bisa diisikan untuk tahap ke K. Bisa jadi karena simpul-simpul yang bisa diisikan itu sudah digunakan oleh tahap-tahap sebelumnya, atau simpul yang belum diisi untuk tahap selanjutnya ternyata tidak mempunyai sisi dengan simpul pada satu tahap sebelumnya. Ya, oleh karena itu kita berhenti. Kalau stop ini artinya kita akan kembali ke pemanggilan sirkuit Hamilton tahap ke K-1 untuk dicoba dengan nilai yang lain. Tapi kalau ternyata hasil dari simpul berikutnya ini Xk-nya tidak sama dengan 0, maka kita periksa. Kalau K-nya sudah sama dengan N, artinya seluruh simpul itu sudah dilewati dan tidak melanggar aturan ya, maka kita tuliskan hasilnya. Sirkuit Hamiltonnya adalah seperti apa. Tapi kalau ternyata belum semuanya dilewati, maka kita panggil untuk tahap yang berikutnya, sirkuit Hamilton untuk tahap yang berikutnya.
Nah, berikutnya, mari kita lihat prosedur untuk simpul berikutnya. Untuk prosedur simpul berikutnya, pada tahap KK, kita mulai dengan mengisikan sebuah nilai pada XK. Kalau ini adalah pemanggilan pertama, berarti XK sebelumnya 0, kita akan mengisinya dengan 1. Kalau sudah pernah dicoba dengan beberapa nilai, dan hingga pada akhirnya ketika dibagi dengan N plus 1 hasilnya adalah 0, artinya semua nilai sampai dengan N itu sudah dicoba. Dan ternyata semuanya melanggar bounding function. Oleh karena itu, ketika XK sama dengan 0, akan kembali ke prosedur sirkuit Hamilton yang memanggilnya untuk kemudian backtrack ke sirkuit Hamilton tahap K-1. Tapi kalau ternyata XK tidak sama dengan 0, ketika dibagi dengan N plus 1, sisanya tidak sama dengan 0, maka kita akan memeriksa apakah ada sisi dari simpul yang diisikan pada tahap KK dengan simpul yang diisikan pada satu tahap sebelumnya, karena harus bersambung ketika membentuk sirkuit. Ya. Nah, kalau ternyata ada, jadi antara simpul pada tahap KK-1 dengan simpul pada tahap KK ada sisi yang menghubungkannya, maka kita mulai memeriksa apakah simpul yang diisikan pada tahap KK ini sudah dipakai pada tahap-tahap sebelumnya. Kalau ternyata sudah ada, maka samanya kan diassign dengan nilai true, keluar. Ya, keluar dari pengulangan, kita akan mencoba nilai yang lain lagi. Tapi kalau ternyata tidak ada yang menggunakan pada tahap-tahap sebelumnya, berarti kita sampai ke K-1 tidak ada yang sama, nilai XK-nya bisa dikembalikan ke prosedur sirkuit Hamilton. Ya. Nah, kalau ternyata tidak ada yang sama dari simpul yang diisikan pada tahap-tahap sebelumnya, kita periksa dulu. Kalau ternyata K-nya ini masih lebih kecil dari N, berarti belum semua simpul dikunjungi. Tahapan kita belum selesai gitu maksudnya, ya, karena tahap ke K-nya masih lebih kecil daripada N. Nah, tapi kalau tahap yang ke K ini sudah sama dengan N, artinya semua simpul mestinya sudah dikunjungi, dan pengisian nilai-nilai simpul pada tahap-tahap hingga tahap ke K ini tidak ada yang melanggar bounding function, semua memberikan nilai true, maka kita periksa apakah simpul yang diisikan pada tahap yang terakhir ini ketika K sama dengan N itu terhubung dengan simpul yang awal. Oke. Jadi ada sisi dari Xn ke X1. Nah, kalau ada, berarti ini sudah merupakan solusi dari sirkuit Hamilton. Kalau belum, berarti kita nanti akan kembali ke prosedur sirkuit Hamilton yang memanggil dan melanjutkan pemeriksaan sirkuit Hamilton untuk tahap K+1. Demikian seterusnya. Nah, sekarang mari kita lihat contoh sederhana ya, sebuah graf yang terdiri atas 4 simpul di mana keempatnya terhubung semuanya. Maka ketika menyelesaikan penemuan sirkuit Hamilton dengan memanfaatkan backtracking, runut balik, maka kita mulai di sini dengan simpul 1. Karena persoalan sirkuit Hamilton ini didefinisikan dimulai dari simpul 1. Oke, dari simpul 1 maka kita akan mengisikan untuk tahap yang kedua, itu bisa diisikan dengan X2 sama dengan 2. Ternyata bounding functionnya masih true, kita lanjutkan untuk pengisian X3. Tahap yang ketiga diisi dengan 3. Karena kalau diisi dengan 1 dan 2 itu sudah dipakai pada tahap sebelumnya. Jadi 3. Masih oke karena semuanya masih terhubung. Kemudian X4 diisikan dengan 4. Nah, ini adalah satu sirkuit Hamilton yang sudah ditemukan. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita coba untuk nilai yang lain, kita backtrack. Maka X3 bisa diisikan dengan 4, dan X4 bisa diisikan dengan 3. Maka lintasan sirkuit Hamilton yang berikutnya sebagai solusi adalah 1, 2, 4, 3. Begitu seterusnya. Karena kebetulan grafnya sederhana dan terhubung semua simpul, maka kita bisa melewati jalur dengan
berbagai kemungkinan. Semoga dipahami bagaimana menyelesaikan persoalan sirkuit Hamilton dengan menggunakan pendekatan runut balik atau backtracking. Demikianlah video pemanfaatan runut balik atau backtracking untuk menyelesaikan persoalan sirkuit Hamilton. Selamat belajar!